السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ikhwani fi din, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat Allah amat sangat banyak, tidak terhingga banyaknya. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat Allah itu amat sangat banyak. Kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita yang dimana kita telah sampai kepada bab ma jaa fi taqdimi ahli al-Quran wa ikramihim. Bab didahulukannya mereka ahli Quran, mereka kaum itu diimami oleh mereka yang paling pandai terhadap kitab Allah. Jika mereka pada bacaannya sama, maka didahulukan yang lebih faham terhadap as-sunnah. Tentunya telah lalu bahwasanya para ulama berselisih pendapat. Mereka berselisih pendapat mana yang lebih afdal, faqih ataukah qari. Ya. Mereka yang faqih terhadap ilmu agama ataukah mereka yang pandai di dalam membaca Al-Quran. Azhar wallahu a'lam bissawab, didahulukan faqih dengan kemampuannya di dalam membaca Al-Quran, walaupun tidak sampai kepada menghafalnya secara sempurna. Ya. Maka yang demikian ini didahulukan sesuai dengan kemampuannya di dalam melaksanakan sholat. Ini adalah pendapat yang lebih dekat. Ketika mereka pada sunnahnya sama, maka didahulukan mereka yang lebih dahulu berhijrah. Ketika sama dari sisi hijrahnya, maka yang lebih tua didahulukan. Dalam riwayat, yang lebih dahulu masuk Islam. Ya. Maka di dalam hadis ini terdapat bahwasanya mereka yang memiliki Al-Quran didahulukan dan dimuliakan di dalam Islam. Begitu juga yang lebih daripada itu, yang menunjukkan bahwasanya mereka berpegang dengan agama Allah lebih utama, sebagaimana apa yang difirmankan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mereka yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebagian mereka
telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk membaca Al-Quran hifzan wa tilawatan, bahkan mampu memahaminya, tapi lam yuwaffaq lil amal, tidak diberikan taufik untuk mengamalkannya. La as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta upah kecuali kecintaan pada kekerabatan. Kata para ulama yang dimaksud adalah Quraisy. Di dalam sekian hadis Nabi SAW menyebut mereka, ya. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan kelayakan imamah, yaitu kekuasaan di tangan mereka. Nabi SAW menyatakan al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu yang layak dari bangsa Quraisy, ya. Dengan lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga Ahlul Bait secara khusus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah ingin menyucikan mereka, ya. Innama yuridu Allah an yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan mereka, membersihkan mereka dari dosa-dosa. Yang dimaksud adalah istri-istri Nabi SAW, dan Allah ingin menyucikan mereka. Namun lafadznya umum, disebut Ahlul Baitnya Nabi SAW, secara langsung disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mereka yang memiliki kekerabatan, rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyatakan yuhibbuna ahlu sunnati wal jamaah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawallawnahum wa yahfazuna fihi wasiyat Rasulullah. Ahlu sunnah qadiman wa hadithan, semenjak dahulu ila yaumina hadha, mereka mencintai ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintainya dan menjaga wasiat Nabi SAW. Salah satu daripada pembesar yang menisbatkan diri kepada Ahlul Bait dari keturunan Ali, ya, ini ala haddi za'mihim, menurut mereka, ya, menyatakan mereka Wahabiyun, ya, la yuhibbuna ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencintai ahlul baitnya Nabi sallallahu. Ini adalah kitab mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah qadiman wa hadithan. Karena yang mereka tuduh sebagai Wahabi adalah Ahlus Sunnah haqqan, ya. Mereka adalah orang yang paling mencintai dan menjunjung tinggi syariat, menjunjung tinggi Al-Quran, menjunjung tinggi As-Sunnah. Mereka mencintai untuk tidak taat kepada penguasanya, memprovokasi umat untuk memberontak, memprovokasi umat untuk keluar daripada penguasanya, atau bahkan lebih daripada itu, membawa umat ini untuk menyekutukan Allah atau melaksanakan bid'ah-bid'ah khurafat. Maka mereka adalah orang yang paling hina di sisi Allah dan hina di sisi manusia. Oleh karenanya dalam sebuah bait syair dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu an, la umruka mal insanu illa bidinih fala tatruk at-taqwa ittikalan 'ala an-nasabi rafa'a al-islam Salman Farisin wa wada'a syirk syarifa Aba Lahbin. Demi umurmu, maka manusia ini la umruka mal insan, tidaklah insan kecuali dengan agamanya. Jangan pernah kau sadar atas kemuliaan nasab kalian. Ketahuilah bahwasanya Islam ini mengangkat Salman Al-Farisi, seorang ajami, ya, dan menghinakan seorang syarif Aba Lahab. Ayat khusus diturunkan kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, yang sebabnya pada saat itu Rasulullah SAW memanggil kaumnya. Allah menurunkan firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin,
peringatkan kerabat terdekatmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah memanggil, ya ma'syara Quraisyin, wahai bangsa Quraisy, naik di tempat yang tinggi menyerukan kepada mereka, anqidhu anfusakum, ya, selamatkan diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'an, aku tidak memiliki sesuatu untuk menolong kalian. Disebut satu persatu, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Abbas paman Nabi, wahai Safiyah bibi Nabi SAW, wahai Fatimah putri Nabi SAW, aku tidak memiliki sesuatu untuk menyelamatkan kalian. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Apakah hanya karena ini engkau memanggil kami? Maka diturunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, ayat surat khusus, satu surat penuh. Ya, dihinakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya barakallahu fikum, sangat benar Nabi SAW ketika menyatakan man lam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lamban, tidak mau berbuat, tidak mau beramal, maka nasabnya tidak akan mendahuluinya ke surga. Ya. Jadi kemuliaan itu ada pada ketakwaan seseorang. Ya, apapun nasabnya, kembali kepada siapapun, ketika dia berada di atas ketakwaan kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling mulia. Ya, ketika dia menjunjung tinggi Al-Quran, ketika dia menjunjung tinggi As-Sunnah, ketika dia membawa umat ini pada agama yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah orang yang paling mulia, terlepas nasab terputus atau tidaknya. Ya, karena sebagian mereka memperdebatkan tentang permasalahan ini, yang intinya demikian. Ya, al-ibrah adalah apa? Bittaqwa, dengan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itulah mereka didahulukan karena ilmunya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, qala walil Bukhari, yaitu di dalam Sahih al-Bukhari rahimahullah, qala an Jabirin, dari sahabat Jabir. Ya, kita masih berada pada bab Ahlul Quran itu adalah orang-orang yang didahulukan dan dimuliakan. Dari sahabat Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, ya, Al-Ansari Al-Khazraji, ya, Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau Jabir bin Abdullah menyaksikan Bai'atul Aqabah, ya, dahulu sebelum Rasulullah SAW hijrah, sebelum hijrah ke Madinah atau Yathrib. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kisaran Mina, ya, mereka sedang melaksanakan haji. Bahwasanya kaumku tidak menerima aku, kata Nabi SAW. Kaumku menolak aku, melarang aku untuk menyampaikan risalah yang datangnya dari Rabbku. Kata mereka, kaummu lebih mengenalmu. Maka mereka pun menolak Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka adalah sekelompok orang dari Ansar, dari Madinah, ya. Mereka pun mau menerima Islam, mau menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah Bai'atul Aqabah, ya. Peristiwa itu perjanjian sehidup semati untuk membela Islam, untuk beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara mereka yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Jabir bin Abdullah bersama bapaknya, yang setelahnya, setelah mereka
Setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, bapaknya pun wafat pada peristiwa atau perang Uhud setelahnya, ya, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram masuk Islam di kala itu. Termasuk di antara mereka Jabir bin Abdullah. Qala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di satu liang, ya, itu pada peristiwa Uhud, di satu liang lahat, di satu kuburan antara dua orang, min qatla Uhud, dari mereka-mereka yang wafat karena sebab peperangan pada peristiwa Uhud, ya. Peperangan Uhud adalah sebuah peristiwa yang dikala itu kaum muslimin diberikan kekalahan, ya, bersama Nabi SAW, dan Nabi pun terluka, ya. Banyak di antara para sahabat yang wafat pada peristiwa itu. Peristiwa tersebut terjadi di bulan Syawal pada tahun ketiga setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya. Kalau dihitung di tanggalan Masehi sekitar 625. Kita sekarang di 2023. Ya, kurang lebih, ya, demikian, ya. Yang dimana peperangan Uhud ini adalah termasuk peperangan yang besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan kuffaru Quraisy. Perang tersebut ada sebabnya. Setelah kaum muslimin memenangkan peperangan dengan kaum musyrikin pada peristiwa Badar, tepatnya pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, kaum kufar mengalami kekalahan, ya, mengalami apa? Kekalahan pada saat itu. Maka di antara sifatnya orang Arab ini angkuh, sifat mereka ini sombong. Mereka merasa tidak bisa, harus saya kalahkan mereka. Maka Sufyan pada saat itu Al-Quraisy mengumpulkan dari beberapa kabilah dari orang-orang Arab, ahli Tihamah, kemudian dari beberapa orang dari beberapa kabilah, sampai pada saat itu Quraisy berhasil mengumpulkan 3.000 orang muqatil, 3.000 orang pasukan dikumpulkan oleh bangsa Quraisy dari berbagai macam kabilah, ya. Dengan mereka membawa 700 baju perang. Begitu juga dibantu dengan 3.000 onta dan 200 kuda dengan penunggangnya, ya. Sekian banyak yang mereka kumpulkan pada saat itu. Tahaluf, ya, saling bahu membahu antara orang-orang kafir pada saat itu. Sedangkan jumlah kaum muslimin, ya, jumlah kaum muslimin kurang lebih sekitar 700 orang. Jumlah yang sangat jauh sekali, ya. Ketika Nabi SAW mendengarkan bocoran bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dari Mekkah akan datang untuk menyerang Madinah, ya, akan datang untuk menyerang Madinah, maka mereka mengumpulkan orang, mendapatkan 700 orang. Sebagiannya tinggal di Madinah, ya, mereka menggiring orang-orang kufar Mekkah di gunung yang disebut dengan Gunung Uhud, ya. Gunung Uhud sampingnya ada gunung kecil yang disebut dengan, sekarang disebut dengan Jabal Rumah. Jabal Rumah adalah gunung yang pada saat itu beberapa orang yang menjadi
juru panahnya Nabi SAW untuk bersiaga. Ya. Terjadi pada saat itu mereka terkecoh. Yang ada di atas juru panahnya Nabi SAW terkecoh. Ketika terjadi peperangan, mereka pun menyangka, ya, bahwasanya pasukan kaum muslimin memenangkan peperangan. Maka mereka pun menyatakan al-ghanimah, al-ghanimah, harta rampasan perang, harta rampasan perang. Ternyata yang menyerang kaum muslimin ini masih sebagian sayap saja. Di sana ada beberapa sayap yang belum bergerak ke arah mereka. Ketika mereka merasa sudah memenangkan, ya, datang kelompok yang lain menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi pun terluka. Para sahabat Ansar, di antara mereka juga kaum Muhajirin, mereka berusaha untuk melindungi Nabi SAW dan semuanya terbunuh. Semuanya terbunuh. Ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Karena kesalahan mereka. Namun syai' makdur, ya, sesuatu yang sudah ditakdirkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengalami kekalahan. Ya. Kelompok yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid sebelum masuk Islam, begitu juga Ikrimah bin Abi Jahal, menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ala kulli hal, ya, peristiwa tersebut terjadi pada tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun dikubur di situ. Ini sekarang sedang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Nabi SAW mengubur qatla Uhud, mereka yang wafat pada peristiwa Uhud, ya. Dan itu telah dilihat oleh Nabi SAW. Artinya sebelum terjadi peperangan itu, Rasulullah bermimpi, ya. Rasulullah bermimpi akan terbunuhnya sekian kaum muslimin, termasuk diantaranya pamannya sendiri, Hamzah bin Abi Thalib, ya, yang wafat pada saat itu. Dan Nabi SAW sedih dengan kesedihan yang luar biasa, karena Hamzah adalah diantara yang dicintai oleh Nabi SAW. Hatta Nabi SAW ta'athar bil buka. Rasulullah menangis ketika melihat, ya, pamannya Hamzah yang wafat. Ada yang menyatakan dipotong-potong, ya, jenazahnya oleh kaum musyrikin, ya, oleh kaum musyrikin. Luar biasa mereka ini. Mereka membawa 15 onta khusus yang ditunggangi oleh kaum wanita. Ya, kaum musyrikin pada saat itu membawa 15 onta khusus ditunggangi, dinaiki kaum wanita. Mereka dengan dufufnya, dengan memukul rebana, ya, rebana atau yang semisal, melantunkan syair-syair untuk menyemangati kaum musyrikin, ya, menyemangati kaum musyrikin, sehingga mereka merasa ini ada kaum wanita yang menyemangati mereka, ya. Sampai terbunuhlah Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi thawbin wahidin, yaitu dikumpulkan di satu pakaian, ya, karena sedikitnya, ya, karena sedikitnya kain yang ada. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyuhum aktsaru akhdan bil Quran, siapa di antara mereka yang paling banyak memiliki Al-Quran, yang paling banyak mengambil Al-Quran. Fa idza ushira lahu ila ahadihima faqaddamahu ila lahdi, yang kemudian ketika diisyaratkan kepada fulan, maka didahulukan, dimasukkan ke liang lahatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain terdapat tambahan yang tidak ada pada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini.
Nabi SAW menyatakan, inna ana syahidun ala haula, aku adalah yang menyaksikan kepada mereka kelak yaumul qiyamah. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan untuk mengubur mereka ya, dengan darah-darahnya dan tidak dimandikan dan tidak disolati, ya, tidak disolati dalam riwayat yang lain. Demikianlah yang dilakukan kepada para syuhada, mereka yang mati syahid di medan perang. Ya. Di sini beliau rahimahullah penyusun ingin berdalil dengan hadis ini bahwasanya mereka yang memiliki Al-Quran didahulukan di dalam memasukkan ke liang lahatnya. Dahulu mereka seringkali ya, karena terbatasnya tempat, dikumpulkan pada satu liang lahat orang yang telah wafat, terutama pada peperangan ya, pada peperangan. Mereka yang telah wafat pada mati syahidnya, maka mereka dikumpulkan satu liang dua orang, satu liang dua orang, atau bahkan bisa lebih ya. Maka yang didahulukan adalah mereka yang memiliki Al-Quran. Maka di sini terdapat apa? Fadilah mereka yang memiliki Al-Quran, baik itu qiraatan, baik itu secara membaca ataupun hifdzan secara hafal, menghafalnya atau memahaminya ya. Artinya seharusnya harus utuh ketika mereka menghafal, ya mereka mampu untuk membacanya, dan ketika demikian konsekuensinya maka dia harus memahaminya untuk ia amalkan ke depannya ya. Nah, termasuk padanya orang yang memiliki pemahaman yang baik ya, maka masuk pada hadis ini terdapat fadilah mereka-mereka yang memahami Al-Quran. Begitu juga orang yang bersikap zuhud ya. Di sini juga terdapat keutamaan para syuhada ya, orang yang meninggal dalam keadaan peperangan. Kemudian ya, di sini juga terdapat gambaran tentang kesabaran para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka menerima apa yang ditetapkan Allah, menerima apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di sini pertanyaannya, apakah tadi telah kami sampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain tidak mensolati mereka. Bagaimana hukumnya seseorang yang mensolati orang yang telah mati syahid? Hukumnya boleh, karena pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati orang yang telah mati syahid ya. Qala an Abi Musa ya. Hadis selanjutnya yang beliau masukkan untuk mendukung bab ini, yaitu mendahulukan orang-orang yang memiliki Al-Quran dan memuliakan mereka, yaitu hadis Abu Musa. Abu Musa yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah Abu Musa Al-Ash'ari ya. Abu Musa Al-Ash'ari, Al-Ash'ariyin mereka ma'ruf ya, dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais At-Tamimi ya. Dan juga beliau termasuk yang juga qari ya, qari Al-Quran, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tinggal di Basrah setelahnya, dan termasuk orang yang paling pandai di dalam membaca Al-Quran dan paling bisa untuk memahami Al-Quran dan mengajarkan kepada manusia pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menjadikan Abu Musa Al-Ash'ari bersama Mu'adz bin Jabal ya, untuk apa? Untuk berdakwah di negeri Yaman, secara khusus daerah Zabid ya. Daerah Zabid yaitu sekitaran Tihamah, begitu juga di Aden ya, dan beberapa tempat yang ada di sekitar daerah tersebut ya. Al-Asy'ariyun ya, mereka adalah ahlul Yaman, kaum yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hum araqqu quluban wa alyanu afidatan. Mereka adalah orang-orang
yang paling lembut hatinya dan paling perasa, ya, paling perasa. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan beberapa hal ditujukan kepada Bani Tamim, maka dikatakan absyiru ya Bani Tamim, terimalah kabar gembira ini wahai Bani Tamim. Maka mereka pun dengan sombongnya kemudian datang pada saat itu ahlul Yaman, maka absyiru ya ahlul Yaman, ya, terimalah kabar gembira ini wahai ahlul Yaman. Mereka pun menerima dari Nabi SAW, menerima Islam, dan Nabi SAW menyatakan al-imanu yaman, iman itu adalah imannya ahlul Yaman, wal fikhu fikhul Yaman, dan fikih itu adalah fikihnya ahli al-Yaman. Termasuk di antara mereka adalah al-Asy'ariyun, kaumnya Abu Musa al-Asy'ari, ya. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, inna min ijlalillah ikramu dzi syaibah, sesungguhnya di antara pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Allah memuliakan orang yang memiliki uban, ya, orang yang memiliki uban artinya usianya yang tidak muda lagi, ya, al-muslim, yang beragama Islam, wa hamilil Quran, dan yang membawa Al-Quran, ghairal ghali fihi wal jafi anhu, mereka yang memiliki Al-Quran, yaitu menghafalkannya, pandai membacanya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, tidak kaku. Artinya mereka yang menerapkan apa yang ada dan diperintahkan di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Yang dimaksud dengan hulu, ya, nah, ini umum, ya, sifatnya umum, hulu terhadap Al-Quran, termasuk padanya di dalam membaca, ya, di dalam membaca, tidak berlebih-lebihan dan tidak yaitu memanjangkan, terlalu panjang, tidak meliak-liukkan, termasuk hulu di dalam membaca Al-Quran, ya. Atau termasuk hulu di dalam Al-Quran, berlebih-lebihan di dalam memahami makna, ya, di dalam memahami makna bukan pada tempatnya. Maka ini termasuk hulu yang dilarang, ya, yang dilarang di dalam Islam. Dan termasuk hulu, ya, seseorang yang hanya sekedar membaca saja tanpa mentadaburinya, termasuk hulu, ya, hulu, dan dia bermudah-mudahan, ya, hulu dan bermudah-mudahan tanpa memikirkan kandungan daripada ayat-ayat tersebut, termasuk juga tidak mengamalkannya, ya. Ala kulli hal, qala wa ikramu dzi sultan al-muqsid, begitu juga Allah memuliakan orang-orang yang diberikan kekuasaan dengan syarat dia harus adil, ya. Hadis hasan rawahu Abu Dawud, hadis ini hasan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal, di dalam hadis ini terdapat bahwasanya Islam memuliakan orang yang tua, ya, orang yang memiliki uban. Oleh karenanya di antara hikmah kita dilarang untuk mencabut uban, ya. Kata Nabi SAW, la tantif asy-syayb ma yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan pernah kau cabut uban itu, karena kelak uban itu akan menjadi cahaya yaumul qiyamah, ya. Nabi SAW juga menyatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, bukan bagian daripada kami, bukan termasuk yang mengikuti sunnah-sunnah kami, yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami, orang-orang yang muda di antara kami, dan tidak menghormati yang lebih tua daripada kami. Maka orang-orang yang memiliki usia yang
tua atau yang lebih daripada kita memiliki kemuliaan di dalam Islam, dimuliakan di dalam Islam, harus kita hormati karena Allah yang telah menghormati mereka dengan hadis ini. Begitu juga, itu syaratnya dia harus Islam. Ya, dia harus Islam. Yang kedua, di sini terdapat Allah memuliakan mereka yang memiliki Al-Quran dan senantiasa didahulukan dalam setiap perkaranya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka yang diberikan kepemimpinan dan kekuasaan dengan syarat dia harus bersikap adil. Ya. Hal ini sesuai ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, juga diucapkan oleh Imam Tawus ya, oleh Imam Tawus rahimahullah, kata beliau minas sunnah ya, min as-sunnah, termasuk bagian daripada sunnah antuwakir arba'ah, engkau memuliakan 4 golongan. Kata Tawus rahimahullah, engkau memuliakan 4 golongan. Qala ya, yang pertama adalah al-alim, seorang yang memiliki ilmu. Islam betul-betul memuliakan orang yang memiliki ilmu. Tidak usah kita beranjak jauh ketika kita melihat firman Allah Azza wa Jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Mulia orang yang memiliki ilmu di sisi Allah. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan manusia pun juga akan memuliakannya dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang alim tersebut. Maka kita harus hormati mereka, hormati mereka yang memiliki ilmu. Jika salah satu di antara mereka memiliki kekurangan ya, memiliki kesalahan, carilah uzur ya, carilah uzur ya, selama kesalahan tersebut bukanlah kesalahan yang fatal, maka kita berikan uzur kepada mereka, urusan-urusan yang sifatnya ringan. Akan tetapi ketika perkaranya sampai kepada seorang yang memiliki ilmu, dia menolak al-haq, menolak kebenaran tanpa ada hujjah di sana, tanpa ada sesuatu yang menguatkannya, maka yang demikian inilah yang berbahaya. Ya, maka seorang alim semestinya dia tahu kapan dia berbuat, kapan dia berkata, kapan dia berucap, ya, kapan dia menahan, kapan dia melepaskan, kapan dia mengingatkan, kapan dia memboikot. Ini adalah seorang alim. Ya, kapan dia tunduk? Ya, dia harus tunduk kepada dalil. Seorang alim yang hakiki adalah seorang yang senantiasa tunduk kepada qala Allah dan qala Rasul. Karena Allah yang memerintahkan kita. Ya, idza qadallah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka tidak ada pilihan. Ya, dia harus katakan sami'na wa ata'na. Jadi ketika kita katakan afwan ya ustaz atau ya syekh, ya, Allah menyatakan demikian. Ini hujjah kami. Ya, Anda telah melakukan demikian. Hendaklah Anda segera bertaubat kepada Allah. Maka ketika ada hujjah, wajib baginya untuk segera kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, kepada jalan yang benar. Ya, hakikatnya ada pada hujjah. Ya, kita tunduk kepada dalil. Yang kedua, lisyaibah, orang yang tua. Ya, orang yang tua yang memiliki uban, telah lalu kami sampaikan kemuliaan mereka. Kemudian yang ketiga adalah as-sultan, pemimpin, ya, yang memiliki kekuasaan. Karena Allah memerintahkan kita untuk memuliakan mereka, untuk mentaati mereka. Agama kita betul-betul memperhatikan sampai-sampai ketika mereka melaksanakan kesalahan atau melakukan sebuah kesalahan, maka tidak boleh bagi kita untuk memberontak. Ya, dalam sekian hadis kita tahu, sering disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan akan ada umara, pemimpin yang kalian tahu dan kalian ingkari. Ya, maka para sahabat pun menyatakan,
Kenapa kok tidak kita perangi ya Rasulullah? Ma sallu, selama mereka masih menegakkan salat jangan engkau berontak. Begitu juga di dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada a'immah yang hatinya seperti syaitan, ya, di badan manusia, ya, pemimpin-pemimpin yang hatinya seperti syaitan. Maka para sahabat pun bertanya, apa yang kau perintahkan? Ketika kami mendapati yang demikian, dengarkan dan taati penguasa. Kewajiban kita adalah memberikan nasihat. Itu pun karena kita wajib memuliakannya, tidak boleh secara terang-terangan. Di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, maka tidak boleh dia secara terang-terangan. Falyakhud biyadihi, ambillah tangannya, wal yakhlu bihi, dia duduk berdua-duaan disampaikan, maaf, ini Anda telah menyelisih syariat, yang hak seperti ini segeralah Anda bertobat. Diterima, walhamdulillah. Jika tidak, engkau telah menerapkan apa yang menjadi kewajiban bagimu, ya. Maka kewajiban kita adalah taat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa di antara kalian. Dan jangan pernah kita keluar dan memberontak dari kekuasaannya, karena Islam mencela itu. Ya, Islam mencela itu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Ya, mereka senantiasa keluar dari ketaatan terhadap penguasanya. Kemudian yang keempat, kata Tawus, al-walid. Di antara yang wajib untuk kita hormati adalah bapak. Ya. Bagaimana tidak? Ya. Karena bapaklah yang menjadi sebab adanya kita di dunia. Bagaimana kita tidak hormati mereka? Sangat banyak sekali dalil-dalil yang memotivasi kita untuk taat kepada mereka, untuk menghormati mereka dengan penghormatan yang luar biasa. Ya. Di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam sekian ayat menyatakan, waqfid janahaka, tundukkan sayapmu kepada mereka. Waqfid janaha dzulli minar rahmah. Ya, tundukkan sayapmu, artinya jadilah engkau seorang yang bertawadhu kepada mereka. Waqul, dan katakan, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, ya Rabb, sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua menyayangi aku. Ya, ini adalah perintah Allah SWT untuk menghormati mereka, kedua orang tua. Begitu juga dalam beberapa hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah SAW ditanya, ilaman abar, kepada siapa aku berbuat baik? Qala ummuk, kata Nabi SAW, ibumu. 3 kali disebutkan oleh Nabi SAW. Qala thumma abak, kemudian bapakmu. Baru yang keempat disebut bapakmu. Thummal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat denganmu. Ya. Untuk membuat menangis pun kita tidak diperbolehkan. Ya. Apa yang menjadi keridhaan mereka, selama itu bukanlah kemaksiatan kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk memenuhinya. Kecuali mereka minta kita untuk syirik, menyekutukan Allah, minta kita untuk mencuri, minta kita untuk melanggar syariat, maka yang demikian ini dilarang. Ya, wa in jahadaka, ya, ketika mereka berdua berusaha untuk membuatmu antusyrika bi, menyekutukan aku, fala tuti'huma, jangan pernah engkau taati mereka berdua untuk kemaksiatan kepada Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah mereka berdua dengan baik di dunia. Ya. La ta'ata bi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian keadaannya, kita diperintahkan untuk menggauli mereka dengan baik. Satu ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayat yang dimana ayat tersebut menyatakan, wa wasainal insan
biwalidayhi husnan atau ihsanan. Kami telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di antara sebabnya adalah salah seorang sahabat yang ibunya seorang Nasraniyah tidak mau makan, ya, karena anaknya masuk Islam. Sampai orang tuanya terjatuh lemah, ya, karena tidak makan. Yang kemudian setelahnya, ya, diturunkan ayat tersebut, ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun mereka berada di atas kekufuran, ya. Orang tua tetap orang tua, kita harus menunaikan haknya. Ini adalah seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, meninggalkan kedua orang tuanya, menangis karena sang anak akan berangkat jihad. Kata Nabi SAW, irji' ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah engkau kepada mereka berdua, buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau membuat mereka berdua menangis. Islam sangat betul-betul memuliakan orang tua, ya. Jangan kita mengatasnamakan Islam, ya, karena sebagian kita dengan kakunya, dengan kasarnya, ya, mencela, menyalahkan orang tua hanya karena orang tua kita melaksanakan atau melakukan bid'ah-bid'ah, dengan tegas, dengan keras, dengan mata yang melotot kepada orang tua kita. Abadan, jangan mengatasnamakan salafiyin, jangan mengatasnamakan ahlus sunnah ketika akhlak Anda seperti itu. Islam tidak mengajarkan kita yang demikian. Islam mengajarkan kita untuk menghormati mereka. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjunjung tinggi mereka walaupun mereka kafir. Ketika mereka memerintahkan kita untuk perkara yang jelek, tolak dengan baik, ya, tolak dengan baik, bukan dengan kasar, bukan dengan kekerasan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab majaa fi taqdimi ahli al-Quran wa ikramihim, ya. Insyaallah kita akan memasuki pada bab yang lain pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dekat waktu maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.